Selamat datang kembali di cerita tentang kehidupan Serani Gunawan yang dikhianati oleh Agung sang suami. Cerita yang menguras pikiran dan emosi ini akan kita lanjutkan lagi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 12. Mataku membelalak melihat laki-laki yang tiba-tiba berada di depanku. Kami sama-sama terkejut. Di wajahnya sangat jelas raut tidak suka melihat kehadiranku. Untuk apa lagi kamu menemuiku? Dengan sombongnya, laki-laki itu bertolak pinggang bertanya padaku. Sudah aku bilang, kamu pasti akan hidup susah jika pisah dari aku. Sekarang menyesalkan, lanjutnya dengan senyum menyeringai. Wow, luar biasa percaya dirinya mantan suamiku ini. Oh ya, kita lihat saja nanti. Siapa yang akan susah setelah kita berpisah? Sahutku tenang. Wajah laki-laki itu memerah menahan emosi. Pak Agung, diminta menghadap ke bagian keuangan. Seorang office boy menghampiri Mas Agung. Hei Sera, sebaiknya kamu pulang sana. Jangan bikin malu aku dengan penampilanmu yang kampungan ini, hardiknya lagi sebelum melangkah pergi meninggalkanku. Aku membuang nafas kasar. Lenyap sudah tanpa sisa kekagumanku padamu selama ini, Mas. Pantas saja kamu tidak pernah sekalipun mengajakku pergi ke acara-acara kantor atau undangan teman-temanmu. Ternyata selama ini kamu malu dengan penampilanku seperti ini. Aku melanjutkan langkahku ke ruang meeting. Ayo Bu CEO, kenapa lama sekali jalannya? Apa mau aku gendong? Arif tiba-tiba sudah berada di dekatku. Laki-laki itu tersenyum tepat di hadapanku. Kok manis? Segera aku menundukkan wajahku yang sempat merah merona. Lalu kembali berjalan menuju ruang meeting. Aku mempercepat langkahku, karena sudah hampir terlambat. Dido mempersilahkan kami masuk. Asistenku itu sudah mempersiapkan segalanya. Meeting pun dimulai. Banyak hal yang harus dibicarakan, karena beberapa pembaharuan yang aku buat bersama Arif demi kemajuan perusahaan. Meeting berjalan cukup lama, dan selesai hingga menjelang sore. Dido juga mempersiapkan acara untuk malam perpisahan Om Benny besok. Acara akan dilangsungkan di salah satu hotel bintang 5 yang ternama di kota ini. Lo besok harus tampil beda, Ra. Gue sudah menyiapkan seseorang untuk bikin Elo tampil memukau besok malam, ujar Dido ketika selesai meeting. Makasih Do, lo betul-betul asisten yang luar biasa, ucapku memuji pekerjaan Dido. Ra, bagaimana tanggapan Agung? Dido bertanya ketika kami hanya berdua di ruang meeting. Dia nggak tahu semua ini. Aku menarik nafas panjang. Apakah aku harus cerita pada Dido? Do, bagaimana kinerja Agung selama ini? Jujur, Ra, Agung memiliki kinerja yang buruk. Absennya pun sangat buruk. Dia sering keluar saat jam kantor tanpa izin. Aku terkejut mendengar penjelasan Dido. Apa sudah diberi surat peringatan? Tanyaku lagi. Pak Benny melarangnya. Mungkin beliau masih memandangnya sebagai suami lo. Agung hanya mendapat teguran dari HRD. Ternyata Om Benny selama ini menutupinya dariku. Mungkin maksud Om Benny baik, tapi Mas Agung justru memanfaatkan kebaikan Om Benny ini dengan tidak benar. Bagaimana perusahaan ini akan berkembang jika kinerja karyawannya seperti Mas Agung? Aku akan segera bertindak. Lihat saja nanti, Mas. Kamu akan berlutut padaku. Arif kembali akan mengantarku pulang. Saat berjalan keluar kantor, Arif menjadi pusat perhatian para karyawati. Beberapa wanita saling berbisik, ada juga yang berani mencari perhatian dengan menyapanya. Laki-laki itu memang sering tebar pesona sejak dulu. Aku jalan lebih dulu menuju lobi, agar tidak ikut menjadi pusat perhatian para penggemar Arif. Sampai di lobi aku kembali terhenyak, melihat sepasang manusia berjalan melewatiku. Begitu mesranya mereka hingga tidak menyadari kehadiranku. Terbayang kembali kejadian di paviliun pagi itu. Kembali dada ini berdenyut nyeri. Berduaan aja nih. Kapan undangannya? Makin mesra aja, buruan dihalalin. Terdengar suara teman-teman mereka menggoda. Pasti dong, tunggu saja. Kalian semua pasti kita undang.
Dengan bangganya mantan suamiku itu menyahut. Tak kusangka dengan terang-terangan La mempertontonkan hubungannya bersama si Yuyun itu. Mas Agung, tidak ingatkan dia dengan Giska, anaknya. Begitu besarnya pengaruh wanita pelakor itu pada dirinya. Dia yang dulu begitu perhatian padaku dan Giska. Kini sama sekali tidak peduli. Bahkan kini begitu mudahnya ia merendahkan dan menghinaku. Tanpa terasa tetesan air mulai membasahi kedua mataku. Rani, kenapa? Siapa yang membuatmu menangis seperti ini? Sontak aku menoleh. Ternyata Arif sudah ada di sampingku. Aku menggelang, lalu segera menghapus air mata ini. Arif terdiam, kembali memandangku. Rani, ayo antar aku pulang. Aku hanya lelah, lirihku. Kemudian melangkah menuju mobil Arif yang terparkir tidak jauh dari lobi. Di dalam mobil, aku enggan bicara. Entah kenapa tiba-tiba rasa sedih melanda. Aku mencoba untuk kembali kuat. Kalau mau cerita, aku siap mendengarkannya. Arif membuka percakapan. Aku hanya tersenyum. Rif, besok malam kamu datang sama siapa ke acara Pak Beni? Pacarmu ya? Tanyaku. Laki-laki itu tertawa. Pacar dari mana? Aku datang sendiri. Kalau gitu, jemput aku lagi ya, pintaku. Siap Tuan Putri. Tiba di apartemen. Giska menyambutku. Bunda, rumahnya bagus, ucap putriku senang. Alhamdulillah. Giska suka. La mengganggu. Suka banget bunda. Ya sudah. Kita istirahat, yuk. Begitu lelahnya raga dan jiwaku hari ini. Aku harus banyak istirahat, agar bisa menghadiri acara besok malam. Ra, aku ada di lobi apartemen. Unitmu di mana? Sebuah pesan dari Arif. Tunggu aku di lobi. Sebentar lagi aku turun. Sebelum turun aku sempatkan bercermin sekali lagi. Benar-benar berbeda tampilanku saat ini. Dido memang tidak salah mencarikan seseorang untuk merubah penampilanku malam ini. Kacamata yang sudah bertahun-tahun aku gunakan, kini kulepas berganti dengan lensa kontak kecoklatan. Aku sendiri hampir tak mengenali diri sendiri. Satu gaun navy berbahan Max Mara yang terkesan mewah, dengan pasmina instan berbatu Swarovski. Membuat tampilanku sangat memukau dan elegan. Aku tersenyum puas melihat penampilanku kali ini. Biksum, aku pergi dulu. Titip Giska ya. Baik bu. Melangkah menuju lobi. Saat keluar dari lift aku mencari keberadaan Arif. Aku tertegun melihat seorang pria dengan jas berwarna navy. Kenapa pakaian kami berwarna sama? Rif, maaf ya lama. Arif memandangku tak berkedip. Rani, iya, Masya Allah. Arif ternganga melihatku. Ayo berangkat, ajakku. Kemudian berlalu dari hadapannya. Spontan Arif menyusulku. Setelah di dalam mobil, Arif kembali sesekali melirikku. Hei, awas tuh mata. Aku melotot padanya. Sayangnya istri orang, gumamnya. Andai kamu tahu yang sebenarnya, Rif. Perjalanan terasa begitu lama. Aku sudah tidak sabar bertemu si pelakor dan mantan suamiku itu. Semoga saja mereka tidak pingsan saja nanti. Bersiaplah kalian mendapat kejutan dariku. Bab 13a. Kami pun tiba di sebuah hotel bintang 5 ternama di kota ini. Mobil Toyota Alphard milik Arif melaju langsung ke lobi ballroom hotel ini. Petugas hotel membukakan pintu untuk kami. Saat tiba di lobi kami disambut oleh beberapa panitia. Aku berjalan bersisian dengan Arif. Seperti biasa laki-laki itu selalu tersenyum kepada semua orang. Tak sedikit wanita yang histeris melihat penampilannya malam ini. Aku yang berada di sampingnya memakai gaun yang berwarna sama dengannya, hanya bisa mengurut dada melihat kejadian itu. Kami melangkah di atas karpet beludru berwarna merah diikuti beberapa staf direksi, memasuki ballroom hotel. Saat melewati barisan para manajer yang menyambut di bagian kanan dan yang juga turut menyambutku. Terlihat dari sudut mataku si pelakor yang selalu menempel padanya. Sepertinya mereka memang belum mengenaliku. Alunan musik yang dimainkan sekelompok grup band ternama, sangat menghibur para undangan. Berbagai makanan dan minuman berlimpah ruah tertata rapi di sekeliling ballroom yang sangat luas ini. Lampu-lampu sorot dari segala arah menerangi area panggung yang megah.
Memang luar biasa hasil kerja asistenku itu. Sejak tadi aku melihat Dido begitu sibuk memberi pengarahan pada panitia acara. Aku menghampiri Om Benny dan keluarganya yang duduk di salah satu kursi VIP. Aku menyalami mereka satu persatu. Aku sangat berterima kasih, Om Benny telah menjalankan amanat Papa dengan baik. Ah, ya Sarah, Om juga senang akhirnya kamu sudah bisa bergabung di perusahaan papamu ini, ujar Om Benny saat aku menyalaminya. Tapi aku masih harus banyak belajar, Om, sahutku. Tenang saja, Arif pasti mau selalu membimbingmu. Ya kan, Rif? Tentu Pak Benny. Buat Rani saya selalu siap, jawab Arif sambil mengedipkan sebelah matanya padaku. Spontan aku melotot padanya. Hahaha, Om Benny terbahak-bahak melihat kelakuan Arif. Selamat malam para hadirin semua. Terdengar MC mulai membuka acara. Hampir semua karyawan hadir. Undangan dari beberapa perusahaan lain serta mitra bisnis pun juga banyak yang datang. Mari kita sambut Bapak Benny Santoso. Om Benny naik ke atas panggung dan memberikan kata sambutan. Aku melihat Mas Agung menatapku dari kejauhan. Lah sepertinya mulai mengenaliku. Wajahnya kelihatan pucat. Sementara wanita si pelakor itu pun tak jauh berbeda dengan laki-laki di sebelahnya. Tampak kecemasan luar biasa pada wajahnya. Tiba saatnya kita sambut CEO baru kita, Ibu Serani Gunawan. Tanda seru petik 2. Para hadirin pun berdiri, tepuk tangan riuh menggema di seluruh ruangan. Aku melangkah penuh percaya diri menuju panggung. Senyum mengembang tercipta di wajahku. Nampak dari kejauhan mantan suamiku itu bergerak pindah berdiri ke barisan paling depan. Tentunya tidak ketinggalan si pelakor calon istrinya itu. Matanya membelalak tak lepas terus menatapku. Hingga sambutan dariku pun selesai. Lah tetap terus menatapku tak berkedip dengan mulutnya yang ternganga. Aku melangkah hendak turun dari panggung. Arif meraih satu tanganku dari bawah, lalu menuntunku turun. Terdengar pekik histeris dari para wanita dari bawah sana. Tiba-tiba Mas Agung maju melangkah mendekat. Laki-laki itu mencoba menyeruak melewati beberapa orang yang berdiri menghalangi jalannya. Dengan masih menggenggam tanganku, Arif berjalan menuju kursi VIP kembali. Lepaskan, dia istriku. Betapa terkejutnya aku mendengar bentakan Mas Agung. Suaranya yang keras menjadi pusat perhatian para undangan. Arif spontan menoleh kepadaku dengan kedua alisnya terangkat. Aku menggeleng dan mengangkat kedua bahuku. Siapa dia? Tanya Arif pada seorang karyawan yang berdiri di dekatnya. Salah satu manajer di perusahaan kita, Pak. Arif kembali memandang tajam kepada Agung. Lancang sekali Anda. Berani-beraninya mengakui Ibu Serani sebagai istri Anda. Bentak Arif dengan suara menggelegar. Agung yang menyadari bahwa Arif adalah orang penting di perusahaan, mendadak wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Keringat bercucuran sebesar biji jagung terlihat di wajahnya. Rasanya aku ingin tertawa sekencang-kencangnya saat ini. Tetapi di dia, Mi memang istri saya. Dengan wajah ditekuk Mas Agung berusaha berbicara dan mengarahkan telunjuknya kepadaku. Wow, nekat juga mantan suamiku ini. Hei, Anda sudah gila ya? Lagi-lagi Arif membentaknya. Pak Agung, bukankah calon istrinya yang berdiri di belakang Pak Agung itu? Salah seorang security seraya menunjuk pada wanita yang tiba-tiba berdiri di belakang Agung. Yuyun tampak gelagapan karena menjadi pusat perhatian orang banyak. Mas, ayo. Setengah berbisik Yuyun menarik tangan Agung dan membawanya menjauh. Para hadirin spontan menyoraki mereka berdua. Dari kejauhan aku melihat Yuyun yang uring-uringan. Sepertinya ia kesal melihat sikap Mas Agung yang mengakui aku sebagai istrinya. Permainan baru saja dimulai, Mas. Bab 13b. Om Benny mengajakku berkeliling. Beliau memperkenalkan aku pada para petinggi-petinggi di perusahaan lain. Sementara Arif tak pernah jauh dariku. Sepertinya Arif sangat terkenal di kalangan para pemimpin perusahaan. Lah sangat ramah dan supel. Aku merasa ada seseorang yang memperhatikanku dari sudut ruangan. Aku terlonjak ketika melihat wajah wanita itu.
Wanita itu tertunduk ketika mata kami bertemu. Aku tersenyum. Akhirnya kamu masuk dalam kekuasaanku, Mbak Lastri. Kamu tidak akan lagi berbuat semena-mena terhadapku. Kamu sangat butuh pekerjaan ini bukan? Bersiaplah menghadapi kenyataan. Malam sudah semakin larut. Para undangan dari perusahaan lain sudah tidak terlihat. Namun para karyawan nampak masih menikmati live musik yang ditampilkan malam ini. Aku bersiap akan pulang. Mataku mengelilingi ruang ballroom mencari keberadaan Arif. Namun laki-laki itu belum juga terlihat. Dido masih sangat sibuk mengawasi dan memberi pengarahan pada panitia acara. Aku mencoba menghubungi Arif lewat ponselnya. Namun tidak diangkat. Lama menunggu, akhirnya aku putuskan untuk berjalan ke lobi menemui Pak Yono. Memang Pak Yono aku suruh datang untuk membantu operasional acara sejak siang tadi. Dek, Mas Antaria. Aku tersentak ketika tiba-tiba Mas Agung sudah ada di depanku. Yang sopan kalau bicara, ketusku tanpa menoleh padanya. Lalu terus melangkah menuju lobi. Wajah Mas Agung tiba-tiba pias. Lah pasti tak menyangka aku akan bersikap demikian. Dek, Mas minta maaf. Mas kemarin itu khilaf. Kita bisa rujukkan, Dek. Kasihan Giska. Ia mengikutiku sambil terus bicara. Apa? Kenapa baru sekarang ingat sama anak? Aku membuang nafas kasar, mencoba untuk meneredam emosiku yang sudah mulai tersulut. Dek, tunggu dulu. Mas mau bicara. Laki-laki itu meraih tanganku dan mencoba menghentikanku. Lepas. Lepasin. Aku berusaha menarik tanganku yang ada pada cengkramannya. Sebentar saja aku mau bicara, Dek. Agung terus memaksaku untuk berhenti. BUGH. Agung terhuyung ke lantai saat seseorang memukulnya dari samping. Sama perempuan jangan kasar. Sontak aku menoleh ketika Arif berusaha melepaskan aku dari Agung. Beruntung lorong ini sepi. Tidak ada yang seorang pun yang melihat kejadian barusan. Rani, sebaiknya kamu pecat saja karyawan sakit jiwa ini, ujar Arif setengah berteriak menunjuk wajah Agung. Wah, kalau aku pecat sekarang kurang seru. Aku masih ingin bermain-main dulu dengan mereka. Sudahlah, nggak usah diurusin, yuk pulang. Ajakku sambil menarik tangan Arif dan menggandengnya. Yes, rasain kamu Mas. Wajah mantan suamiku itu terlihat memerah karena pukulan Arif bercampur rasa kesal. Kamu kemana aja, sih? Aku nyariin dari tadi, tanyaku pada Arif ketika sudah di mobil. Aku tadi ketemu teman kuliahku. Perusahaannya ingin kerjasama dengan kita. Namanya Putri. Nantilah aku kenalin sama kamu ya. Putri. Perempuan dong. Kok dadaku mendadak sesak ya? Jangan-jangan aku Oh Tuhan, nggak mungkin secepat ini aku berpaling. Ran, aku merasa ada yang aneh dengan laki-laki yang ngaku-ngaku kamu istrinya. Arif membuka percakapan. Sebenarnya kamu kenal nggak sama laki-laki itu? Tanyanya lagi. Sebenarnya, memang betul apa yang dikatakan laki-laki itu, jawabku perlahan. Apa? Jadi laki-laki itu memang benar suamimu? Arif melotot ke arahku. Bukan begitu. Tepatnya, dia itu adalah mantan suamiku, jelasku. Rani, kenapa kamu baru bilang? Arif geleng-geleng kepala menyesali perbuatanku. Maaf, hubunganku dengan mantan suamiku itu kurang baik, jelasku. Aku sengaja merahasiakan bahwa perusahaan tempat dia bekerja adalah milikku, lanjutku. Kenapa? Tanya Arif. Aku membuang nafas kasar. Sebenarnya enggan mencerita masalah rumah tanggaku pada orang lain. Tapi, aku memang butuh seseorang untuk berbagi. Selama 8 tahun menikah, Mas Agung dan keluarganya selalu bersikap semena-mena padaku. Merendahkanku, hingga Mas Agung selingkuh dengan teman sekantornya. Aku sudah nggak kuat lagi. Dan minta pisah. Mereka selalu tak terasa air mataku menganak sungai. Bagaimanapun juga tidak ada yang bahagia karena perceraian. Apalagi jika sudah ada anak di antara kami. Bodohnya si Agung itu. Aku rasa dia sudah menyesal sekarang ini. Arif berkata dengan geram. Kami sampai di apartemen. Aku menolak ketika Arif akan mengantarku sampai ke unitku. Setelah aku turun di lobi, Arif langsung pulang.
Aku pun melangkah menuju unitku. Begitu lelah malam ini. Bersambung.